Bapak kelihatannya tampak bingung. Oh iya nih Bu, ada sedikit permasalahan di kelas. Apakah Ibu saat ini ada waktu? Ada, kebetulan saya tidak kemana-mana. Oh iya. Oh iya, kalau begitu Bu, terima kasih. Nah, sekarang apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Oh, saya ini Bu ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan saya yang hadapi saat ini. Karena saat saya membutuhkan pemasukan untuk permasalahan ini Bu. Baik, sekarang coba Bapak ceritakan dulu perasaan Bapak saat ini dalam menghadapi permasalahan tersebut. Saya ini merasa sedih dan sedikit kecewa Bu, karena hasil dari ulangan harian kelas 8 deh Bu, ulangan saat ini menurun sekitar 70%. Biasanya pada ulangan sebelumnya rata-ratanya itu di atas 70% itu udah masuk KKM Bu. Sekarang itu kebetulan menurun. Oh gitu ya Pak, jadi terjadi penurunan pada nilai ulangan harian siswa pada materi yang kemarin dipelajari gitu ya. Iya, Padahal sebelum-sebelumnya nilainya pada bagus-bagus, iya, khususnya pada materi sebelum-sebelumnya. Iya Bu, seperti Nah itu. sekarang coba Bapak ingat-ingat kembali apa yang terjadi di kelas ketika pembelajaran Bapak pada materi tersebut. Mungkin ini ya Bu, pertama itu materinya agak sedikit sulit. Ya. Karena materi tersebut ada rumus-rumus dan perhitungannya Bu. Selain itu, ketika saya menjelaskan pun anak-anaknya sedikit kurang fokus dan tidak bersemangat dalam belajarnya. Iya Bu. Kira-kira apa ya hambatan pada anak-anak sehingga mereka menjadi kurang fokus ketika pembelajaran Bapak tersebut? Oh iya. Mungkin ini ya Bu, karena materi yang cukup sulit tadi. Mungkin selain itu metode pembelajaran yang saya gunakan juga menggunakan cara konvensional Bu. Ketika di kelas biasa yang saya gunakan sebelumnya, saya menggunakan metode diskusi dan itu Bu, model ketika pembelajarannya, menjadi menggunakan model ketika pembelajarannya Bu. Anak-anak itu terlihat bosan ketika menerima materi itu Bu. Mendengar apa yang Bapak kemukakan barusan, berarti masalahnya ada pada metode dan model pembelajaran yang Bapak gunakan. Iya, Ya. seperti itu. Sekarang apa rencana Bapak dalam mengatasi permasalahan tersebut? Pertama yang saya akan gunakan itu, adalah melakukan remedial Bu, siswa yang kurang dari nilainya KKM. Yang kedua, kalau misalkan tidak mencapai KKM, saya akan menjelaskan ulang materi yang kemarin saya jelaskan tersebut, dan tentu dengan metode pembelajaran yang variatif, jadi bukan dengan cara konvensional lagi Bu. Nah, kira-kira ada gak cara lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut? Mungkin apabila kedua cara yang tadi itu tidak berjalan Bu, saya akan memberikan pembelajaran tambahan di luar KKM, tentu dengan izin kepala sekolah dan orang tua siswa gitu Bu. Bagus ya Pak, bagus sekali rencana yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira Bapak membutuhkan dukungan nggak? Bapak silakan. Bagus sekali ya Pak rencana dan usaha Bapak untuk membantu nilai siswa yang di bawah KKM tersebut. Nah, sekarang apa yang Bapak butuhkan untuk kelancaran rencana Bapak ini? Yang pasti saya akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, kemudian orang tua, dan juga pada siswa tersebut Bu. Karena yang saya lakukan ini pasti melibatkan banyak yang berkaitan tersebut. Kalau begitu, kira-kira Bapak kapan akan memulai rencana ini Pak? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin mulai besok Ya. karena kebetulan saya besok ada jadwal pada kelas tersebut Bu.
bagus ya Pak, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya, Ibu. Kalau begitu semangat ya Pak ya. Sukses selalu dan terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Oh iya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih karena saya telah menemukan solusinya. Bu. Beres.